Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai kader. Partai ini sangat kaya dengan asam garam, dan dari namanya saja PDI Perjuangan, ia betul-betul menorehkan sebuah catatan dalam sejarah perpolitikan Indonesia yang betul-betul tidak bisa dikooptasi oleh negara. Bahkan kata perjuangan yang disematkan dalam nama partai PDI Perjuangan itu betul-betul memperlihatkan bahwa partai ini adalah partai ideologis, partai yang menggariskan kebijakannya secara sadar, secara by design, sistematis, dan betul-betul melahirkan kader-kader yang sangat militan. Tetapi beberapa statement yang dikeluarkan oleh para kadernya dan langkah-langkah yang berbeda, bahkan pergi meninggalkan partai PDI Perjuangan, menjadi sebuah sinyal bahwa PDI Perjuangan tidak baik-baik saja. Partai ini mengandung masalah internal yang sangat akut. Karena itu, tidak bisa partai ini dibiarkan begitu saja tanpa ada catatan-catatan kritis terhadap kinerja partai dan harapan-harapan yang diberikan kepada partai ini sebagai bagian dari demokrasi Indonesia yang semakin baik ke depan. Contoh yang bisa kita angkat adalah sikap seorang kader partai PDI Perjuangan, Marwarar Sirait, yang lahir dari rahim partai ini. Bahkan ayahnya adalah seorang pendiri partai yang kemudian mengambil langkah berani untuk pergi meninggalkan PDI Perjuangan. Itu adalah sebuah tamparan telak untuk mempertanyakan apakah PDI Perjuangan adalah partai kader yang mempersiapkan kader-kadernya secara baik, ataukah PDI Perjuangan adalah partai yang memang secara sadar justru harus disebut sebagai partai keluarga. Contoh yang kedua adalah pernyataan keras yang kita belum tahu apakah di balik pernyataan itu juga ada sikap yang akan menyertai dengan pergi meninggalkan PDI Perjuangan, yaitu statement yang disampaikan oleh Laksamana Soekardi, bahwa Laksamana Soekardi kita tahu adalah seorang aktivis, seorang pejuang yang tangguh dan berada di garda depan dari bangkitnya partai ini. Ia dulu dikenal sebagai orang dekatnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan ketika Megawati menjadi presiden, ia adalah menteri yang berada dalam garis depan, yang sering membela kepentingan-kepentingan partai. Sulit dibayangkan seorang Laksamana Soekardi kemudian mengeluarkan statement bahwa PDI Perjuangan itu sebetulnya bukan partai kader, tetapi partai keluarga. Dan bahkan catatan kritiknya yang keras terhadap sosok Megawati Soekarno Putri, yang dia sebut dengan bahasa lain sebagai seorang yang diktator, otoriter, itu memberikan pesan yang sangat keras bahwa partai ini perlu berbenah. Partai ini
perlu menata diri untuk mempertanyakan kebenaran dari sumbangan partai ini dalam rangka demokrasi Indonesia yang semakin dewasa ke depan. Apakah partai ini adalah partai kader yang mempersiapkan siapa saja sebagai putra dan putri yang lahir, tumbuh, berkembang dari partai ini. Dan pada akhirnya partai ini kemudian memberikan sumbangan dalam rangka demokrasi Indonesia ke depan yang semakin sehat. Saya ingin memberikan catatan dari perspektif filsafat kritis. Kita tahu filsafat kritis adalah filsafat yang sering dirujuk pada seorang tokoh, yaitu tokoh yang berasal dari Jerman, yaitu Jürgen Habermas. Habermas tentu tidak berada sendirian. Di belakangnya ada banyak tokoh-tokoh lain yang disebut sebagai tokoh-tokoh penting dari teori kritis. Tetapi Habermas boleh disebut sebagai tokoh utama dalam rangka memperkenalkan dan mendiseminasi apa yang disebut dengan teori kritis atau filsafat kritis. Apa yang dikatakan oleh Habermas penting untuk melihat secara baik apa yang sedang terjadi dalam hidup partai PDI Perjuangan. Dalam pemikiran filsafat kritis dikatakan bahwa deliberasi atau percakapan bersama untuk mencari titik temu dalam rangka memastikan perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan baik, itu adalah bagian mutlak dalam rangka menata sebuah komunitas atau sebuah entitas, institusi, termasuk di dalamnya adalah partai politik. Deliberasi itu artinya ruang dialog, ruang diskusi, yang di dalamnya ada perbedaan yang dirayakan. Tidak perlu perbedaan itu ditekan atau bahkan dimatikan dengan anggapan bahwa yang berbeda itu adalah musuh bersama. Justru filsafat kritis ingin menampilkan dan menolong institusi-institusi sosial, apapun namanya, termasuk partai politik, untuk berdamai dengan banyaknya perbedaan dalam hidup sebuah institusi sosial. Karena itu, ketika kita sadar bahwa perbedaan itu adalah melekat atau embeddedness dalam entitas sosial, komunitas sosial, seperti partai politik, maka orang-orang seperti Marwara Sirait, orang-orang seperti Laksamana Soekardi itu bukan musuh bersama, tetapi justru mereka adalah tokoh-tokoh penting yang mengingatkan kembali tentang panggilan sejati dari sebuah partai politik. Partai politik itu adalah partai yang betul-betul harus menolong siapapun yang ada di dalamnya untuk mencapai proses pembelajaran politik yang dewasa. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa semua putra-putri yang terhimpun di dalam sebuah entitas sosial dalam partai politik itu mendapat ruang aktualisasi yang adil. Sehingga tidak boleh ada statement apapun yang mengatakan bahwa ia bukan keluarga dari terah yang sejati dalam partai ini. Karena sekali lagi, partai yang sehat dalam rangka demokrasi yang sehat itu adalah partai yang bukan partai keluarga, tetapi partai yang betul-betul partai yang mendewasakan siapapun yang ada di dalamnya untuk tampil secara baik, mumpuni, lewat pembelajaran internal politik yang bermartabat, dan pada akhirnya tokoh-tokoh
atau aktor-aktor inilah yang akan berkontestasi di ruang-ruang politik yang sejati. Contoh misalnya Marwarar Sirait, ia merasa dikhianati oleh elit partai PDI Perjuangan karena ia merasa bahwa ia adalah calon yang telah ditunjuk oleh Pak Jokowi Widodo untuk menjadi seorang menteri. Tetapi dalam hitungan detik ada perubahan. Ia tahu pada akhirnya siapa di balik cerita perubahan itu. Tentu pengalaman dikhianati ini tidak main-main. Ini mempertanyakan kalau betul adalah Sirait adalah seorang kader yang dipersiapkan untuk memimpin sebuah departemen tertentu, maka ia harusnya memang didukung, didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses-proses demokrasi di level yang harusnya ia masuki, yaitu level eksekutif. Teman-teman, sekali lagi filsafat kritis yang disumbang misalnya oleh tokohnya Jürgen Habermas menolong kita untuk membayangkan bahwa proses demokrasi yang sehat dalam institusi-institusi sosial seperti partai politik itu harus memegang satu kata kunci yang penting dalam rangka kita ikut mendewasakan masyarakat dalam edukasi politik yang sehat dan dewasa, yaitu deliberasi. Semangat deliberasi itu adalah semangat berdialog. Dan salah satu bagian penting dari dialog itu adalah menerima perbedaan itu sebagai rahmat. Perbedaan di dalam partai itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk menata diri bahwa setiap orang yang adalah putra-putri dari sebuah partai tertentu, ia boleh tumbuh dengan keyakinan-keyakinan dasar. Yang penting ada ideologi bersama yang diperjuangkan. Dan itu ia mau memberi kontribusi dalam ruang-ruang publik yang semakin besar justru dengan caranya sendiri. Caranya adalah cara-cara yang santun, yang beradab, yang beretika. Dan dengan demikian aktor-aktor politik itu terlibat dalam demokrasi Indonesia ke depan yang semakin baik.